Pernah kepikiran nggak sih, menurut keyakinan Islam, apa ya yang pertama kali terjadi sesaat setelah kita meninggal? Ternyata itu bukanlah akhir, tapi justru awal dari sebuah perjalanan baru. Dan perjalanan itu dimulai dengan sebuah ujian yang sangat menentukan, sebuah pertemuan dengan dua malaikat yang kita kenal sebagai Mungkar dan Nakir. Yuk kita telusuri bareng momen krusial ini. Oke, jadi perjalanan setiap jiwa setelah kematian itu dimulai di sebuah alam yang disebut barzah. Coba bayangin deh, ini semacam dunia antara. Bukan lagi dunia kita yang sekarang, tapi juga belum akhirat. Ini adalah sebuah ruang tunggu, tempat di mana setiap jiwa menanti hari kebangkitan. Suasananya tentu saja penuh misteri dan penantian. Tapi, jangan kira penantian di sini tuh pasif ya. Justru sebaliknya, disinilah panggung untuk ujian spiritual pertama bagi setiap manusia disiapkan. Momen penentuan pertama dimulai tepat di sini. Terus, siapa sih pengujinya? Nah, mereka adalah dua malaikat yang ditugaskan langsung oleh Allah, Mungkar dan Nakir. Tugas mereka cuma satu, tapi sangat penting, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan menentukan nasib awal setiap jiwa di alam kubur. Lantas, apa persisnya yang mereka lakukan? Prosesnya bisa dibilang ada 3 tahap. Pertama, mereka akan mendudukan ruh yang baru saja meninggal itu. Kedua, mereka akan langsung mengajukan 3 pertanyaan yang sangat mendasar tentang keyakinan orang tersebut selama hidup. Dan terakhir, dari jawaban itulah, kondisi awal si ruh di alam barzakh akan ditentukan. Dan yang membuat pertemuan ini begitu intens adalah gambaran wujud mereka dalam beberapa riwayat. Dikatakan penampilan mereka ini menakutkan, suaranya menggelegar seperti petir, dan matanya menyala terang sampai menyilaukan. Jelas, ini bukan gambaran malaikat yang biasa kita bayangkan. Ini adalah para penegak kebenaran ilahi. Nah, ini ada satu hal yang penting banget buat kita garis bawahi. Semua gambaran tadi itu kan berasal dari hadis dan sifatnya goib. Artinya, ini bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan dengan makhluk atau pengalaman apapun di dunia ini. Ini adalah realitas dari alam yang benar-benar berbeda. Sekarang, kita masuk ke jantung pembahasannya, ujian itu sendiri. Cuma 3 pertanyaan, tapi ini adalah momen pertanggungjawaban pertama, di mana seluruh keyakinan yang kita pegang selama hidup akan diuji kebenarannya. Jadi, pertanyaan apa sih yang saking fundamentalnya sampai jadi ujian pertama setelah kita mati? Penasaran kan? Apa aja 3 pertanyaan penentu itu? Pertanyaan pertama adalah, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ini bukan sekedar tes hafalan nama loh, ini adalah soal pengenalan yang tulus dari lubuk hati terdalam terhadap Sang Pencipta. Lanjut, pertanyaan kedua, Ma dinuka? Apa agamamu? Pertanyaan ini menggali lebih dalam lagi, menguji apakah jalan hidup yang kita tempuh itu benar-benar selaras dengan tuntunan yang kita yakini. Dan yang terakhir, Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nah, ini adalah pertanyaan tentang loyalitas kita, tentang siapa panutan dan teladan yang kita ikuti selama hidup di dunia. Bagi orang yang benar-benar beriman, jawaban-jawaban ini akan mengalir begitu saja secara alami dari hati mereka. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Jawaban ini bukan hasil hafalan semalam, tapi cerminan dari seluruh hidup mereka. Sebaliknya, mereka yang hidupnya penuh keraguan atau kemunafikan, katanya akan terbata-bata, bingung, dan gak akan bisa menjawab. Dan setelah jawaban itu terucap atau tidak terucap, maka datanglah sebuah keputusan. Hasil dari ujian singkat ini secara langsung menentukan pengalaman jiwa selanjutnya di alam barzakh, seolah-olah membuka satu dari 2 pintu dengan nasib yang sangat-sangat berbeda. Konsekuensinya, kontras banget. Bagi mereka yang bisa menjawab dengan benar, kubur mereka akan diperluas dan diubah jadi taman surga yang damai dan indah. Tapi, bagi mereka yang gagal, kuburnya akan menyempit, menghimpit, dan menjadi sebuah lubang dari neraka yang mengerikan. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita yang masih hidup? Keyakinan tentang ujian kubur ini sebenarnya bukan cerita buat menakut-nakutin, tapi lebih kayak sebuah peta, sebuah panduan. Di dalamnya ada hikmah yang sangat dalam tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita sekarang. Intinya, ada 3 pilar persiapan kita. Yang pertama, ya jelas, memperkuat fondasi iman kita pada Tuhan yang Esa. Kedua, membangun hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang ketiga, selalu ingat kalau kematian itu pasti datang, yang seharusnya mendorong kita untuk hidup lebih bermakna. Karena pada akhirnya kita harus ingat ini, kehidupan di alam kubur itu bukan garis finish, justru itu adalah gerbangnya. Ujian pertama ini adalah langkah awal dari sebuah perjalanan abadi yang jauh, jauh lebih besar. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir.
Kalau jawaban atas 3 pertanyaan tadi sejatinya adalah cerminan dari cara kita hidup, maka pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apa jawabannya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyusun jawaban itu mulai dari hari ini, esok, dan setiap hari dalam sisa hidup kita.